Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa dengan saya. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas persamaan lingkaran. Tetapi sebelum membahas materi persamaan lingkaran, saya akan menyampaikan kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Imam As-Syafi'i. Seperti tertulis pada layar sebelah kiri, jika kita tidak mau menahan pedihnya belajar, maka kita harus siap menahan pedihnya kehidupan. Coba kalian pahami, kalian renungkan kata-kata mutiara ini. Insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya. Nah, itulah kata-kata mutiara yang penuh hikmah, yang bisa menjadikan inspirasi buat kita untuk terus belajar, walaupun merasakan kepedihan. Karena kita tahu bahwa dampak kita tidak mau menahan pedihnya belajar, atau kita malas belajar, maka dampaknya adalah kita harus siap menahan pedihnya kehidupan. Ya, itu kata-kata mutiara yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, sekarang selanjutnya saya akan membahas persamaan lingkaran. Tetapi sebelum membahas persamaan lingkaran, saya akan yang pertama menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan. Jadi setelah menyimak video ini, kalian diharapkan satu, dapat menentukan jarak 2 titik. Karena ini sebagai materi prasyarat untuk membahas persamaan lingkaran. Jadi kalau kalian sudah dapat menentukan jarak antara 2 titik, berarti kalian sudah menguasai satu syarat atau materi prasyarat untuk membahas lingkaran. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan jarak antara titik dengan garis. Ini juga salah satu materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum membahas lingkaran. Kemudian yang ketiga, nanti kalian harus dapat menentukan titik tengah. Kalian harus menentukan titik tengah dari ruas garis yang menghubungkan antara 2 titik. Ya, itu. Kemudian tujuan berikutnya adalah kalian nanti harus tahu, harus mampu menentukan jarak titik dengan sumbu koordinat. Artinya sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Karena ini juga nanti terlibat untuk membahas materi persamaan lingkaran. Kemudian yang kelima, peserta didik, ya, kalian maksudnya yang setelah menyimak ini, kalian dapat menggunakan aturan yang sudah kalian diperoleh di SMP, yaitu A plus minus B kuadrat. Nanti ada aturan, namanya itu ada aturan. Nah, kemudian yang terakhir, ya, setelah menguasai atau dapat menentukan beberapa materi prasyarat yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tujuan pembelajaran mulai 1 sampai 5, nanti akhirnya kalian adalah dapat menentukan persamaan lingkaran. Jadi alur untuk dapat menentukan persamaan lingkaran, nanti alurnya 1 tadi, yaitu 2 itu, 3 itu, kemudian 4 itu, 5 itu, dan 6 seperti itu. Nah, saya akan membahas satu persatu agar kalian nanti bisa memahami bagaimana mempelajari persamaan lingkaran
Maka di awal tadi kalian harus bisa menentukan jarak antara titik dengan titik, kan itu kan. Ya, ini materi SMP. Kalian sudah mendapatkan materi ini di SMP. Sekarang saya hanya ingatkan kembali agar yang lupa teringat kembali, karena materi ini penting untuk menjadikan prasyarat, ini adalah materi prasyarat agar kalian nanti bisa atau mudah memahami konsep persamaan lingkaran. Ya, membahas persamaan lingkaran. Ya, itu begitu. Misalkan S itu adalah jarak antara titik X1, Y1 dengan titik X2, Y2. Maka S sama dengan akar, di situ rumusnya akar, X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ini rumus yang sudah kalian kuliah di SMP, dan pada kesempatan ini saya akan mengingatkan kembali. Ya, secara geometris seperti ini. Nah, ini akan saya tunjukkan secara geometris. Karena garis itu bisa dilukis. Nah, titik itu bisa dilukis. Jadi secara geometri itu seperti ini. Jadi ada titik, begitu. Ini ada titik. Titik itu adalah X1, Y1. Nah, secara geometri seperti itu. Nah, kemudian ada titik. Nah, yang kedua, koordinatnya X2, Y2. Misalkan seperti itu. Maka jarak antara titik X1, Y1 dengan X2, Y2 itu ada ini. Berupa ruas garis yang menghubungkan antara titik X1, Y1 dengan X2, Y2. Panjang ruas garis ini. Panjang ruas garis ini adalah jarak antara titik X1, Y1 dengan X2, Y2. Nah, itu katanya di situ itu. Nah, itu kan disimbolkan oleh S begitu. S itu sama dengan akar, katanya X2 dikurangi X1. Nah, X2 dikurangi X1 kuadrat ini. Nah, ini akar ini kuadrat. Ditambah gitu. Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Jadi secara geometris seperti ini. Jadi rumus ini, rumus jarak antara dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan X2, Y2. Ya, saya hapus, bentar. Ya. Saya hapus, ya itu. Nah, lebih konkretnya akan saya berikan contoh. Akan saya berikan contoh lebih konkretnya itu. Contohnya seperti apa? Nah, sorry. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Tentukan jarak antara dua titik berikut. Nah, gitu ya. Akan saya kerjakan bagaimana cara menentukan jarak antara titik A, yang pertama itu titik A, yaitu titik 3,2 dan titik B min 1,2. Nah, ini kan bisa diilustrasikan secara geometris. Ada titik di situ itu, titik ini itu adalah min 1, min 2. Gitu. Kemudian ada titik lain. Nah, titik lain ini dinamakan, di situ dinamakan titik A. Ada titik lain, titik B, begitu. Titik B. Titiknya itu, sorry, ini ada titik B. Titik B ini, min 1, min 2. Titik A-nya itu, titik A-nya itu adalah 3,2. Titik A-nya itu 3,2. Sorry tadi. Kenapa ini di sebelah kirinya, titik B sebelah kirinya A? Karena B itu X-nya min 1, sementara di sini, ini absisnya min 1. Untuk titik A itu
absisnya 3. Tentu min 1 itu di kirinya 3. Nah, ini kan ilustrasi aja. Sketsa saja. Nah, inilah jaraknya yang bisa ditulis AB. AB itu berarti jarak antara titik B dengan titik A. Jadi AB ini jarak titik B ke titik A. Atau AB ini bisa dikatakan juga jarak antara titik A dengan titik B. Sama saja. Nah, ini kan dimisalkan, bisa dimisalkan ini adalah X1-nya. Ini bisa dimisalkan Y1-nya. Ini bisa dimisalkan X2-nya. Dan ini bisa dimisalkan Y2-nya. Nah, berarti S atau AB jarak antara titik A dengan B atau jarak titik B dengan A. Itu tadi kan sama dengan akar. Kan. Berarti ingat rumusnya. Rumusnya kan X2 ini. X2 dikurangi X1. Jadi X2 dikurangi X1. Berarti 3 dikurangi 3 dikurangi itu min 1 itu kuadrat. X2 dikurangi X1. X2 dikurangi X1. Berarti 3 min 1. Karena X2-nya itu min 1. Ditambah itu. Nah, tambah. Katanya di sini, berarti kalian sebagai Y2 dikurangi Y1. Y2 dikurangi 1. Y2-nya kan 2. Nah, 2 dikurangi Y1-nya min 2. Ditanya min 2. Min 2 kuadrat. Karena X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, kita proses di situ. Kita proses. Berarti sama dengan akar min 1 itu 1. Nah, min 1 ini 1. 3 ditambah 1 itu adalah 4. Dikuadratkan 16. 16. Ditambah min 2 ini itu 2. 2. 2 ditambah 2, 4. Dikuadratkan 16. Nah, di akar. Namanya di akar. Akar 16 ditambah akar 16. Nah, akar 16 tambah akar 16. Berarti sama dengan akar 32. Kalau disederhanakan itu adalah akar 16 dikalikan 2 kan itu kan. Akar 16 itu 4, berarti ini 4 akar 2. Jadi panjangnya jarak antara titik A dengan B, jarak titik A dengan B atau AB atau S itu diperoleh sama dengan 4 akar 2. Satuan panjang. Karena ini dalam sistem koordinat kartesius. Berarti ini jarak antara titik A dengan B itu adalah 4 akar 2 1. Tuh. Nah, ini saya hapus. Ya, tuh. Nah, ini. Nih. Jadi, yang saat itu jarak antara titik A dengan titik B adalah 4 akar 2 satuan panjang. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Di situ kita tentukan jarak antara titik P min 1,3 dan Q 0,4. Ya. Titik P, nah, titik P-nya itu berada di posisi kirinya titik Q, karena nah, ini titik P-nya ini adalah min 1,3 begitu. Titik Q-nya itu adalah 0,4 begitu.
Kita disuruh menentukan jarak antara titik P dengan titik Q adalah panjang ruas garis ini. Nah, panjang ruas garis yang menghubungkan titik P dengan titik Q. Nah, itu. Nah, kenapa ini P posisinya berada di Q? Karena absis dari titik P itu -1, sementara absis dari titik Q itu 0. Berarti -1 itu berada di Q-nya 0. Ini hanya sketsa ya, sketsa. Kalau lebih pasnya ya dilukis di buku berpeta itu ya, buku peta itu. Nah, ini tadi kan ada rumus jarak antara dua titik. Nah, yang dinamakan S sama dengan akar X1 X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Seperti rumus yang tadi. Nah, ini rumus pertama tadi. Rumus jarak antara dua titik. Itu ya. Itu kan S-nya sama dengan X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ya. Kita gunakan rumus itu untuk menentukan jarak antara titik P dan Q. Ini itu bisa dianalogikan sebagai X1-nya. Ini itu bisa dilakukan, dianalogikan sebagai Y2-nya. Ini sebagai X2-nya, ini sebagai Y2. Ini sebagai Y2, bukan X. Nah, bisa dianalogikan seperti itu. Maka S atau PQ, yaitu jarak antara titik P dan Q, yang berupa panjangnya ruas garis yang menghubungkan antara titik P dengan Q, maka dengan menggunakan formula ini, sama dengan akar X2 dikurangi 1, X2-nya kan 0. 0. Nah, X2-nya itu 0. Dikurangi X1. X1-nya kan -1. Min-1. Dikuadratkan. Itu katanya. X2 min X1 kuadrat. 0, 0. Dikurangi -1. Ditambah Y2. Y2-nya kan 4. 4. Dikurangi, sorry, ini tadi Y1. Kalau ini X1, ini Y1. Sorry, ini X1, ini 1. Ini X2, Y2. Nah, Y2-nya itu kan sama dengan 4. 4. Sementara Y1-nya 3, berarti dikurangi 3, dikuadratkan. Dikuadratkan. Berarti sama dengan nanti 0 ini. 0 min 1. Min 1, 1. 1 dikuadratkan, itu 1. Nah, ini 1. Jadi ini itu dihitung 1. Karena 0 min 1. Min 1, 1. 1 dikuadratkan 1. Ditambah ini 4 min 3. 4 min 3 itu 1. 1 dikuadratkan 1. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Jadi nanti jarak antara titik P dan Q itu adalah akar 2 satuan. Ya. Jarak antara titik P dan Q itu adalah akar 2 satuan. Jadi nanti jarak antara titik P dan Q itu adalah akar 2 satuan. Seperti itu. Itu contoh nomor 2. Ini merupakan solusi nomor 2 dari contoh itu. Nah, kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga seperti itu. Oh, sorry, nih contoh yang ketiga. Tentukan jarak antara titik
4,-1 dan -1,5. 4,-1 dan -1,5. Ya. Yang ketiga, solusi yang ketiga, titiknya itu kan dimisalkan titiknya ini adalah 4,-1. Oh, sorry, terbalik ya. Karena di situ, nah, saya balik, titik sebelah kiri nanti soal nomor 3 ini adalah -1,5. Karena -1 itu kurang dari 4. Titiknya yang kedua ini adalah 4, -1. Kenapa titik -1,5 berada di kirinya 4,1? Karena -1 itu kurang daripada 4. Nah, jarak antara -1,5 dengan titik 4,-1 itu ya ruas garis yang menghubungkan dua titik itu. Nah, ini dihubungkan ini. Ini adalah S-nya. S-nya. Yang tadi rumusnya apa? Sama dengan akar begitu. X2 min X1 kuadrat ditambah tambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, itu tadi S-nya dibuat dari itu. Maka ini bisa dianalogikan sebagai X1, ini bisa dianalogikan sebagai Y1. Begitu. Ini bisa dianalogikan sebagai X2, ini bisa dianalogikan sebagai Y2. Maka dengan menggunakan formula ini bisa ketemu. Nah, silakan kalian masukkan, tinggal mengganti X2 dengan 4, X1 dengan -1. Menggantikan Y2 dengan -1 dan menggantikan Y1 dengan 5. Dimasukkan ke penggunaan. Setelah 3 contoh, ya 3 contoh yang berkaitan dengan menentukan jarak antara dua titik. Itu menentukan jarak antara dua titik. Ya, seperti itu. Nah, inilah materi yang saya sampaikan pada pertemuan pertama pada pembahasan persamaan lingkaran. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ya bisa kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Tetapi agar kalian bisa memahami konsep ini semakin mendalam, maka akan saya berikan latihan. Nah, latihannya seperti apa? Nah, latihannya ini. Nah, latihannya adalah ini. Ya, itu latihannya. Jarak antara titik A min 1,3 dan B 4,5. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jarak antara titik C 5,-2 dan D min 6,1. Berikutnya yang ketiga jarak antara titik E 0,-4 dan F titik min 10,1. Kemudian yang keempat titik G, ingat untuk menulis titik itu harus huruf besar. Nah, ini sudah kita beri waktu kita SMP. Ya, sudah disampaikan oleh guru kita waktu kita belajar di SMP. Ya. G, titiknya adalah min 6,-1 dan titik H min 3,-2. Ya, jadi inilah latihan-latihan soal yang harus kalian selesaikan agar kalian lebih memahami konsep menentukan jarak antara dua titik. Ya.
Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa dek, dek, mari dek. Sing dek gitu. Iki ya. Nah, serkam ya. Wes, terus apa? Nanti tetapkan dan keluar.